Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwanul kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-20 Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, dan insya Allah memberikan keberkahan kepada khususnya negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan dan tidak adilnya suatu kebijakan di dalam negeri atau dimanapun berada adalah dua hal yang sangat bertentangan. Termasuk juga di dalamnya adalah petunjuk dan kesesatan. Petunjuk berarti jalannya benar, adil, baik, dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kesesatan, kemurtatan, kemaksiatan, kezaliman dan lain sebagainya merupakan jalan keburukan yang tentunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kategori inilah yang saling bertentangan di dunia ini. Dua kategori ini, petunjuk dan kesesatan, senantiasa bertarung di dalam kehidupan dunia ini. Dan orang-orang yang bermain di dalamnya, pertama adalah orang yang memang meyakini kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan petunjuk. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak meyakini Allah 100%, tidak meyakini Al-Quran 100%, tidak meyakini petunjuk dari Allah berdasarkan nubuah dari para nabi dan termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipercaya 100%, maka tentu mereka berada dalam kesesatan. Tapi ingat bahwa masing-masing memiliki pelindung, masing-masing memiliki standar. Orang yang memiliki standar baik buruknya, terpuji dan tercelanya, itu berasal dari Allah, maka mereka menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Tetapi sebaliknya, orang yang menjadikan kategori baik dan buruknya menurut hawa nafsunya semata, menurut pandangannya semata, maka pelindungnya adalah taghut, syaitan, yang kemudian menghembuskan kekuatan hawa nafsu dalam diri mereka semakin kuat, sehingga setan mampu untuk menggoda mereka untuk lari dari perintah dan larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi pelindung, Allah lah yang menjadi penolong orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka minaz zulumat al-kufri, dari kekufuran, dari kezaliman, dari kegelapan, ilan nur, ilal iman, menuju cahaya atau menuju keimanan. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sedangkan orang-orang kafir itu pelindung mereka adalah taghut.
yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut itulah yang mengeluarkan mereka dari cahaya, dari keimanan, ila dhulumat, kepada kegelapan, kezaliman dan kekafiran. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadikan taghut sebagai pelindung kita. Siapa itu taghut? Syaitan. Syaitan yang menghembuskan hawa nafsu kita semakin besar sehingga kita mengabaikan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, tidak memahami, tidak meyakini dan tidak mengamalkan apa yang sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak meyakini, tidak memahami dan tidak mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh para nabi dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Maka kalau sudah seperti itu, pasti mereka berada di dalam zulumat, kezaliman, kekafiran dan kegelapan. Nikmat rasanya dia melakukan kezaliman itu karena menurutnya itu benar. Jadi standar baik dan buruknya, terpuji dan tercelanya suatu perbuatan itu bukanlah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dia menjadikan hukum perbuatan, hukum benda apa saja yang dia pergunakan, semuanya itu mikyasnya, standarnya, baik buruk yang telah ditentukan, terpuji dan tercela yang ia lakukan, standarnya itu jelas adalah hukum syara, perintah dan larangan Allah, Al-Quran dan Rasulullah dalam hadisnya, maka jelas dia berarti berada di bawah perlindungan Allah. Tapi kalau tidak, hawa nafsunya, bahkan yang sangat mengherankan, ada orang-orang yang justru lebih mengedepankan taghut, mengedepankan syaitan, hawa nafsunya, hukum yang hanya berasal dari akalnya semata, dibesarkannya. Maka orang tersebut berada di bawah perlindungan taghut, berada di bawah perlindungan syaitan. Allah menyatakan mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka jangan sampai pelindung kita adalah taghut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita minta, ya Rabb, Engkaulah menjadi pelindung kami. Tolonglah kami, berilah kami kekuatan untuk tetap istiqomah berada di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Dan jauhkanlah kami dari taghut, dari syaitan yang menggoda terus membesarkan hawa nafsu kami, sehingga kami lupa kebenaran itu hanya berasal dari-Mu ya Rabb. Standar baik dan buruk, terpuji dan tercela, itu hanyalah akal kami ya Rabb. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita harus menjauhkan diri kita dari taghut, dari syaitan yang sudah melakukan godaan luar biasa kepada kita, karena syaitan ingin mengajak sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam neraka untuk menjadi temannya. Hati-hati, awas, jangan menjadi teman syaitan, karena sesungguhnya syaitan membawa mereka kepada perintah-perintah yang tidak berasal dari Allah, dan mereka termasuk sekutu taghut tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan Allah jadikanlah terus sebagai
melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan qoma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.